Baik Pak Aris, bisa kita mulai ya Pak Aris ya. Oke. Sebelumnya mohon maaf karena ini suara saya agak sedikit serak-serak basah, belum sembuh 100%. Baik, kalau bisa kita mulai nggih Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Riyadi. Apa kabar Pak Aris pada malam hari ini Pak Aris? Alhamdulillah sehat, baik Ya. sekali. Gimana Pak Riyadi, sehat? Alhamdulillah saya juga secara fisik sih sehat ya, tetapi secara suara karena memang agak sedikit serak-serak, belum sembuh 100% ya, tetap saya sehat, saya bersyukur. Oke, begini Pak Aris, eh berdasarkan kemarin kita kesepakatan, katanya Pak Aris mau menceritakan sesuatu kepada saya pada sesi malam ini. Nah, silakan Pak Aris dimulai saja biar nanti kita lebih praktis, lebih dinamis Pak Aris. Monggo Pak Aris. Oke, gini jadi Pak, kemarin yang saya sedikit bicarakan itu berkaitan dengan keadaan di sekolah saya, Pak. Ini tentang kegiatan keagamaan, Pak. Ya. Kegiatan keagamaan, sholat duhur berjamaah. Nah, itu belum begitu maksimal, dalam artian masih belum maksimal Pak untuk sholat duhur berjamaah. Jadi barangkali nanti saya sharing dengan jenengan itu mendapatkan solusi seperti itu Pak. Ya, baik Pak Aris. Jadi mungkin permasalahannya adalah terkait keagamaan, yaitu bagaimana menggerakkan murid supaya lebih disiplin, lebih apa namanya, lebih terpanggil hatinya untuk sholat jamaah ya Pak Aris ya. Iya betul betul sekali itu Pak. Hmm. Nah, selanjutnya mungkin bisa diceritakan detailnya Pak Aris biar nanti kita secara percakapan bisa lebih progres Pak Aris, monggo. Gini Pak, jadi permasalahannya adalah sebenarnya nek siswa sih yang namanya siswa kan bermacam-macam. Tetapi di sini nah, menurut saya tidak kesalahan bukan hanya sebagai siswa. Jadi banyak guru juga yang belum apa ya namanya ya, belum membiasakan untuk sholat duhur berjamaah. Nah Ya. itu gambarannya itu. Jadi masih banyak guru yang menganggap bahwa sholat berjamaah itu apa namanya ya nantilah mungkin mereka sedang sibuk dan sebagainya, tetapi tidak bareng-bareng sholat berjamaah itu Pak gambarannya. Oh, seperti itu. Oke, sudah bisa saya tangkap Pak Aris. Nah, selanjutnya begini Pak, saya bertanya, apakah tujuan yang ingin Pak Aris eh, tempuh atau apakah yang ingin tujuan Pak Aris inginkan dari percakapan kita pada sesi malam ini Pak Aris? Yang saya harapkan sih jadi bagaimana untuk menggerakkan guru untuk bisa mendampingi, ya tidak hanya mendampingi lah, memberikan contoh untuk sholat berjamaah bersama di masjid seperti itu Pak. Jadi Oh, ke gurunya itu Pak gambaran. oh begitu. Jadi Pak Aris ingin ini ya, guru lain itu setidaknya bisa memberikan bantuan atau memberikan teladan supaya nanti murid itu akan tersadar dan bisa menggerakkan para murid untuk ini ya, untuk sholat berjamaah ke masjid SMK. Begitu ya Pak Aris ya? Ya betul sekali begitu Pak. Oke. Nah, selanjutnya begini Pak Aris. Nah, berdasarkan paparan yang tadi Panjenengan sampaikan, nah, menurut Pak Aris sendiri, ini bagaimana cara yang ideal yang dapat ditempuh untuk menggerakkan murid dan para guru itu, Pak? Monggo bisa disampaikan mungkin Pak Aris. Mungkin gambarannya begini Pak ya. Kalau di sekolahan saya kan untuk
guru itu memang antusiasnya untuk berjamaah itu kurang kurang antusias, dalam artian belum bisa menjadi contoh yang baik lah, dalam artian Ya. seperti itu. Kemudian saya punya gambaran, mungkinkah dengan pemahaman tentang keutamaan berjamaah, kemudian memberikan contoh bagi siswa, itu juga mungkin sebenarnya, tapi memang gambaran-gambaran. Nah, oke, itu gambaran awal ya, Pak. Nah, selain itu mungkin ada lagi tidak, Pak Aris? Selain tadi yang disampaikan, ada lagi tidak? Ada sih sebenarnya. Nah, Ya, gambaran yang lebih apa yang namanya, lebih ideal mungkin apa, Pak? ideal itu adalah mungkin pada saat ini kan, di sekolah saya kan setiap hari Senin itu ada apel Ya, bersama semua Bapak Ibu. Di situ bisa disampaikan bagaimana nanti agar apa namanya eh, guru-guru itu terutama nanti malah wali kelas itu bisa memberi dorongan motivasi pegang cek pada saat sholat zuhur, bisa apa namanya ya, mengarahkan siswa sama-sama sholat berjamaah. Selain itu gambaran yang lebih apa namanya ya, yang lebih baik lagi mungkin berkoordinasi dengan kepala sekolah. Jadi nanti kepala sekolah yang punya wewenang di situ bisa apa namanya ya, mengarah, memberikan instruksi. Kepala kan memberikan instruksi kepada ya. guru, bisa nanti guru itu menjadi contoh yang baik untuk sholat zuhur di masjid. Oke, baik. Berdasarkan paparan Pak Aris, berarti kata kuncinya adalah seorang guru atau para guru di sekolah panjenengan itu memberikan suri tauladan kepada murid-murid dan semua warga ya, Pak ya. Iya, betul Pak Ya. Riyadi. Oke, nah, menurut Pak Aris, kalau yang ideal adalah seperti itu, taruhlah ketika idealnya itu kan mungkin ketika kita diangkakan atau di-grade-kan itu kan mungkin di grade 10 ya Pak Aris ya. Ya, betul. Nah, selanjutnya menurut Pak Aris, para guru di sekolah panjenengan itu mungkin kalau diangkakan dalam grade berapa sekarang Pak Aris? Kalau 10 itu yang terbaik mungkin di angka 5 sampai dengan 6, Pak. Oh, di angka 5 dan 6 6. ya Pak ya. Oke. Nah, sekarang berdasarkan peristiwa itu atau kejadian di sekolah Pak Aris dengan kondisi seperti itu, selanjutnya Pak Aris ingin kegiatan sholat jamaah di sekolah Pak Aris itu inginnya itu mencapai grade berapa Pak? Nah, paling yo saya berharap sih sampai 8 sampai 9 ya. 8 sampai 9, syukur-syukur bisa 10. Ini sudah Oh lebih gitu. tapi kan 10 yo tidaklah, karena mungkin kan ibu-ibu mungkin berhalangan dan sebagainya, itu mungkin menjadi alasan. Ya, Iya. gambarannya 8 sampai 9, Pak. Oke, berarti secara umum targetnya adalah 8 sampai 9, tetapi secara khusus targetnya adalah 10 ya Pak ya. Oke. Nah, kalau misalkan panjenengan menarget grade di angka taruhlah 8, 9 dan atau 10. Nah, Pak Aris bisa menceritakan apa strategi yang akan Pak Aris lakukan untuk menuju ke grade tersebut, Pak? Jadi mungkin bisa mencari waktu khusus untuk menyampaikan ke Bapak Ibu guru bahwasanya menjadi suri tauladan yang baik bagi siswa itu salah satunya bisa diterapkan untuk membimbing siswa untuk sholat zuhur berjamaah di sekolah. Itu mungkin itu lebih mengena. Ya, Kemudian yang kembali yang tadi saya sampaikan, berkoordinasi dengan stakeholder, kepala sekolah, kesiswaan, kemudian nanti ada pendidikan agama, kemudian ada wali kelas. Itu juga salah satu kunci yang menurut saya
bisa saya terapkan itu, Pak. Oke, baik. Jadi harus ada waktu khusus untuk memberikan sebuah pemahaman kepada para guru dan para murid untuk ini ya, untuk saling berkolaborasi ya, Pak. Artinya guru memberikan suri tauladan, kemudian bisa diteladani oleh para murid dan tidak apa tadi Pak Aris menyampaikan tidak kalah pentingnya adalah kewenangan atau kerjasama dari jajaran manajemen atau kepala sekolah ya Pak ya. Ya, betul. Oke. Nah selanjutnya begini Pak Aris, saya akan menanyakan lagi. Nah berdasarkan eh, percakapan ini, Pak Aris itu mendapatkan apa Pak Aris? Nek tadi sih sebelumnya, sebelum kita berbincang, saya itu belum menemukan solusi ya yang tepat untuk bagaimana tentang problem saya di sekolah saya. Tapi setelah tadi dari percakapan ini saya mendapatkan beberapa solusi tentang permasalahan ini. Jadinya lebih plong lagi. Apa yang harus saya laksanakan besok, apa yang harus saya laksanakan depan. Seperti itu Pak Riyadi. Oke, baik. Nah, berarti Pak Aris sudah merasakan perbedaan ya di awal kita percakapan seperti apa, di akhir sesi percakapan ini seperti apa. Nah, kalau begitu, begini Pak Aris, saya ingin mendengar lagi cerita baik dari Pak Aris. Mungkin Pak Aris akan melakukan sebuah apa ya, mungkin sebuah gerakan atau apa itu di kapan waktunya Pak? Secepatnya Pak, kemungkinan ya 1 minggu atau 2 minggu, maksimal 2 minggu ini, karena kan memang harus apa namanya ya, mencari waktu yang tepat. Jadi Oke. nanti saya koordinasi dengan kepala sekolah, kemudian minta waktu. Syukur nanti ada waktu yang memang apa namanya ya bisa dimasukkan dalam artian saya menyampaikan itu. Saya kira sekitar 1 minggu atau 2 minggu ke depan saya akan melaksanakan apa yang kita bicarakan ini, Pak. Oke, baik Pak Aris. Berarti nanti mungkin saya bisa mendengar kabar baiknya lagi dari Pak Aris 1 minggu ke depan ya Pak Aris. Taruhlah maksimal di 2 minggu ya Pak Aris ya. Betul. Oke, jadi begini Pak Aris, dari percakapan kita, terima kasih atas kesediaan Pak Aris untuk bisa meluangkan waktu pada sesi malam ini dan saya mohon maaf tidak bisa memberikan suara yang merdu karena ini sedikit saya paksakan karena tenggorokan juga sakit ya setidaknya dengan apa yang kita bincangkan sudah memberikan kontribusi kepada Pak Aris dan Wah, luar biasa. kami berharap juga atau saya berharap juga semuanya nanti bisa diimplementasikan dengan baik. Ya, Begitu ya Pak Aris, sampai ketemu lagi di ya 1 minggu ke depan ya Pak Aris ya. oke, Pak. Terima kasih Oke. juga Pak atas solusinya, masukannya. Ini membawa pencerahan buat saya. Semoga saya bisa menjalankan apa yang kita bicarakan ini dan bisa membuat pengaruh yang baik bagi siswa dan sekolah saya. Ya baik, terima kasih sama-sama Pak Aris. Semoga pendidikan kita semakin ke arah baik sesuai standar nasional pendidikan. Begitu ya Pak Aris. Oke, terima Sampai kasih jumpa Pak. minggu depan. Salam sehat dan salam bahagia selalu. Oke Oke. Pak Aris, selamat beraktivitas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.